Dire Team ban. Radiant Team ban. Dire Team ban. Ten seconds remaining. Radiant Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team pick. Tes. 10 seconds remaining. Disruptor. Radiant Team pick. Slada. Radiant Team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dazzle. Dire Team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Rubik. Dire Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Kira dulu bukan bakal Dire team ban. jadi combo yang sangat baik. Gua sih. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Radiant team pick. Wind Ranger at your service. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Omni Knight. Dire team pick. Shadow Fiend. Radiant team ban. Ten seconds remaining.
5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ursa Warrior. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Oke, di sini udah di pick nih. Prepare for battle. Oh my god, gua nggak bisa ngekan video di sini. Gua bisa. Oke, sempet gue ketinggalan bentar. Oke, sorry tadi agak error bentar ya, jadi harus nggak bisa ngapa-ngapain gue. Sekarang gue bisa ngeklik dan mana sih Ursa? Oke, Ursanya udah ada. Tadi sempat Ursanya hilang buat temen tadi nggak bisa ngapa-ngapain dan Ursanya hilang gitu. Oke, kombinasi dengan Ursanya cukup baik. Sorry di sini nggak usah BKB bisa jadi. Karena dari Omnius saja di sini sudah mengambil purification 1 level. Mungkin bakalan pengaruh Speed Rider. Dan di mid lane ada 2 ward, mungkin bakalan harus hati-hati misalkan ada peletakan ward, jadi letakkan saja dari supaya nggak
akan attack ada hero atau enggak ada ward ya, biar kehilangan vision juga. Oke, hati-hati sepertinya terus diharas oleh, tapi di sini juga kami oleh Dazzle. Cukup baik apanya. Denied. A gift from the Tempest Oke, of harus hati-hati sepertinya. Nah, Double damage. Duit masih anteng-anteng aja sepertinya, tidak ada gangguan yang cukup keras maksudnya. Dan disitu sama-sama bermain 1-3. Sebelumnya kita lihat sini harus berhati-hati ya, karena hero-hero ini cukup berbahaya. Tapi di sini dari Phantom Lancer sendiri jarang banget Phantom Lancer ini selain gunain oleh si ini pastinya siapa namanya, si Etran Envy atau enggak si Nine Pasebasu. Mungkin buat teman-teman yang masih ingat ketika penggunaan Phantom Lancer ini dipakai oleh Nine Pasebasu ya, ketika bukan Nine Pasebasu, siapa ya, gue lupa, mungkin LGD si carry-nya yang mungkin masih ingat dengan 6 juta dolar Eco Slam dari Universe. Jadi menurut gua harus hati-hati banget. Tes, oke. Better it be no one's. Cara bertahan kemarin cukup baik, tapi di situ apakah kelihatan ya? Dari sini cukup kelihatan sih buat supaya nggak di dewar, cukup baik yang diletakkan ward sama si Rubik ya. No sorceries avail. Udah ngambil repel juga. Cuma repel level 1. Wrong. Zap. Oke, jadi Omninex ini harus hati-hati terus cukup, karena skill 3-nya ya, di skill taken auranya cukup memberikan skill yang cukup banyak ya. Harus hati di sini. Jangan terlalu maju di sini. Ada sih. Oh, cukup baik. Tapi bisa masuk lagi purification. Harus hati-hati. Oke, bermain 1-3 lebih asik, lebih tenang. Dan sama-sama bermain 1-3 lebih ini ya, lebih menjaga si carry-nya supaya dapat farming pastinya. Dan di sini dari Lasit sendiri dipegang oleh si Phantom Lancer dengan 29. Jadi agak gimana menurut gua, cukup kurang ya. Oke, di mid sudah ada dari Federation, ada haste dan sudah ada battle, mungkin item-item yang sangat penting lah. Oke, dari Slardar di sini udah ada, masih belum kelihatan item-itemnya. Dari sini Slardar masih dapat 3 Lasit, cukup miskin dia. 4 ya di sini dengan network sekarang. Network cuma 1.300 ya. Lebih kayak si ini, memang si Beta memang hero bertipe haras. Karena menggunakan haras skill satunya aja udah cukup sakit. Jadi misalkan udah stacking berapa, skill satunya itu yaitu skill napalmnya itu udah bikin sakit. Jadi lebih berhati-hati. Dan mungkin dari SPK sendiri harus berhati-hati dengan Flaming Lasso ya dari Petra, karena Petra kan bela juga family tembus BKB, perlu harus satu item lagi. Bisa jadi Slinken, bisa jadi ini counter atau enggak Lotus Orb, tapi harus hati-hati. Lotus Orb-nya tuh bisa ngoter ke Flaming Lasso sendiri ya. Dire's bottom tower is under attack. Oke, bener, harus hati-hati dari Petra. Dari sini udah masih kelihatan, mungkin langsung blink dagger.
buat ini seat pastinya lebih enak, berbeda kebanyakan kalau orang-orang nggak tahu sih, mungkin kalau biasanya gua main public malah build tranquil dulu, tapi kalau misalnya turnamen tidak menutupi kemungkinan langsung build ke Blink Dagger itu lebih bagus. Bedanya di sini dari tim SPG nggak ada pernah ikan creep, jadi lebih bermain creep di depan, padahal menurut gua kerugian ya. Misalkan creep dekat tower itu kurang gimana gitu. Oke, si network dipegang oleh si DPK dengan 3100 ya, dengan dipegang oleh si Phantom Laser di sini masih terlalu gimana gitu, karena udah banget untuk mengharas si Fast Ladder dengan skill 1 aja, yaitu skill Spirit Lance-nya ada, udah ngasih damage yang cukup baik. Jadi harus berhati-hati. Oke, lagi-lagi diharas oleh skill 1, tapi di sini di mid masih atang-atang sampai menit 8 gak ada first blood. Lebih bermain safe sebenarnya, hati-hati banget, tidak yang beruntungnya tidak ada blunder. Oke, Ursa di sini ada fast boot, jadi lebih enak sih buat ininya, buat creepingannya. Sampai menit ke-9 ini gak ada roaming sama sekali, lebih fokus untuk lane masing-masing. Entah kenapa agak gimana, dan di sini mungkin sempat tadi Dazzle ada di sementara waktu. Berhati-hati, cukup baik dan di sini, dan jarak cukup jauh ya, padahal di sini Gundani sendiri seharusnya lebih banyak mengarah keduanya ya, power shot. Dire's bottom tower is under attack. Tapi nggak ada Dire's berarti. structures are fortified. Ada di sini Fongter melawan harassment. Trader kurang 600 lagi ya, dia biar dapat Dagger. Dan oke, langsung pindah. Hati-hati, ada telekinesis, ada cukup baik di situ first blood. Di sini hati-hati Blue Ranger. First blood yang cukup baik menggunakan glimpse kombinasi yang baik dari disruptor glimpse dan ini ya. Dan ada Shadow Race, cukup sakit dari Shadow Fan, karena di sini Shadow Race sudah level 4. Jadi dia bisa 325. Oke, di bottom, hati-hati sebenarnya. Di sini cukup sekarat dari Bad Rider sendiri karena ada potion touch juga dan harus mati. Dan Rubik, hati-hati Rubik sepertinya. Oke, ada Shackle, cukup bagus sudah terkena. Telekinesis, harus hati-hati. Cukup sekarat, sama-sama sekarat di sini. Ada glimpse, entah kenapa ada glimpse, tapi di sini harus hati-hati. Cukup sekarat. Dikejar-kejar dengan Fong. Dovian, ada Anvis, langsung sih dulu saat, darah cukup tipis dan harus mati. Skor 2-1 di sini cukup imbang menurut gua ininya, clash-nya ya, beda dengan networknya. Networknya sekarang udah jaraknya sekitar 3000, sorry, ya 3200, 3300 lah. Dan XP sendiri sekarang jaraknya 4000, cukup jauh ya, dipegang oleh si DPK. Dan di sini Shadowfen langsung ingin membuat Shadow Blade karena bisa jadi kombinasi ya dengan disruptor atau enggak, tapi di sini Bad Rider harus berhati-hati melakukan skillnya, bisa jadi dia bakal jadi bulan-bulanan lah oleh si Ursa misalkan gagal ya di sini. Udah kembali di sini. Dan Ursa ada ini ya, ada Ring of Basilius. Mungkin untuk pastinya lebih fokus untuk buat Vladimir, tapi di sini sampai menit ke 12 ini gak ada Vladimir sama sekali. Tetap Sladar, main Sladar, mau tidak ada sepatu ya di sini.
sudah masuk ke level 5, berbeda dari Phantom Blaster sudah level 8. Berbeda banget dengan Betrayer. Betrayer sudah level 8, cukup miskin dari Slardar di sini. Meskipun notabene Slardar di sini gak ada backupan. Oke, di sini ada ward, cukup baik wardnya untuk ward bertipe agresif, jadi bisa mengetahui ada geng, jadi gampang banget misalkan ada apa-apa, misalkan langsung geng ke top. Itu tidak bermasalah. Tapi di sini dari tim DPK sini langsung meletakkan ward di sebelah sini. Ada ward juga di sebelah sini. Oh, sorry, agak terlambat di sini. Double kill dari SF ya. Karena di sini dengan kombinasi dari Shadow Blade juga. Jadi harus hati-hati dan harus install kill menurut gua. Dan combo dengan Requiem of Soul itu cukup sakit di sini. Damage-nya ada sudah 183 dan Necromastery-nya sudah level 4, jadi harus ya menurut gua install kill sih. Mungkin yang jadi perhatian penting dari SF sendiri adalah ketika ada Aghanim ya. Oke, ketika ada Aghanim, ulti dari SF sendiri itu balik gitu, kayak lifesteal, kayak plasma field. Bentuknya kayak plasma field dari Razor, tapi ya dia kayak Razor. Dan kalau masalah Razor kan tidak menambahkan darah ya, tapi sini malah menambahkan darah, jadi cukup menguntungkan bagi Shadowfiend. Satu 4 di sini dipegang oleh JPK dan belum ada. Oke, sudah ada live dari Ursa dan Ursa sendiri langsung fokus untuk farming ya di hutan, dan mungkin langsung apabila dia dapat Vladimir, maka Ursa mengajar si. Oke, ada telekinesis berbahaya di sini, ada stun, langsung ada Betrayer memberikan backup. Oh, cukup sakit. Oh, malah mendorong. Ada apa di sini? Betrayer malah mendorong si Marsupilami. Oke, masih ada Flaming, masih menunggu belum di Dagger. Ada bleeding. Oke, Blink Dagger insagel sepertinya dan harus mati. 15 dipegang, masih dipegang oleh si DPK ya. Di sini networknya jauh banget di 3200, yaitu si Ursa dan si ini ya, si Shadowfiend. Radiant's middle tower is under attack. 4 hero sekaligus, hati-hati sebenarnya diketahui. Dan di sini ada si Shadowfiend, ada Prepel. Oh, cukup baik. Oh, hati-hati, Rubik jadi bulan-bulanan, right-click aja. Dan di sini oh ada glimpse, entah kenapa ada glimpse, tapi cuma langsung Flaming langsung mengenai Omninek. Masih ada Goreng tapi digunakan di sini. Disruptor terkena cycle berbahaya dan harus mati. Dan di sini Shield execute juga. Oh, ada Silograve, tapi di sini harus hati-hati. Tidak ada Gemma Soul, tapi masih ada right-click aja di sini. Dan ada 1 lawan 1 berbahaya. So, ada one miss dan di steal dari Arsok ya. Hati-hati. Oke, ada Arsok cukup bahaya di sini. Langsung double kill dan Asawabul dari Shadowfiend. Sini terlalu superior dari Shadowfiend sini. Shadowfiend sendiri sudah mengoleksi 6 kill ya. KDA dengan 7 KDA 7 itu udah bahaya banget menurut gua, dan belum mati. Radiant's top tower has fallen. Radiant's middle tower. Dan di sini dari Phantom sendiri udah dapat tower atas. Tower pertama dari tim SPG harus hancur di top. Dan di sini buat standar ya, standar Etran Envy gitu maksud gua. Yaitu si ini sebut travel. Di sini Betrayer langsung buat Mefor Staff, buat standar dari Betrayer banyak kan seperti itu, dan langsung bisa sih langsung dapatkan tranquil langsung BKB. Jadi cukup ya tidak mengesankan sih. Tapi standar dari Betrayer bisa lebih baik di sini, dia lebih bagus menculik si ini ya, si Slardar atau enggak si Ursa. Oke, ward agresif lagi ward agresif diletakkan oleh DPK. Cukup baik vision. Oke, ada telekinesis berbahaya. Masih ada Betrayer. Oh, Shackle. Sana ada. Tak kenapa malah memberikan repel di situ. Oh, malah mendorong ternyata. Ada apa di sini? Betrayer melakukan 2 kesalahan yang sama. Masih ada glimpse berbahaya di sini. Ursa jadi bulan-bulan, masih ada Requiem of Soul. Cukup sekarat di sini. Kurang 1 hit lagi di sini. Bahaya. Sudah Golden Angel bersiap-siap.
tidak ada yang mati sepertinya. Bad Rider di depan, langsung ada Shackle, telekinesis, baru pada di sini. Dan Shadowvan berhasil membunuh. Dan cukup sekarat. Dan double kill dari SF, 2 kill satunya mengarah ke Omninak sini. Hati-hati Racket. Oh, cukup sakit. Telak ya sakit dari situ dan kemudian 1 kill hit lagi. Dan team killing spree dari Damai. Dan sini hati-hati dari Shadowvan, cukup sekarat Shadowvan. Dan sini dia kejar, harus mati 598 di itu buat semua ya. Jadi cukup diuntungkan ya. Dan Radiant's top tower is under attack. buat kill berapa dapat sudah 8 dia. Oke, jaraknya sudah 10.000 dipegang oleh DPK, jaraknya cukup jauh 11.000 dan dari network sendiri jaraknya sekitar 11.000 sama. Dan sampai saat ini sudah ada Vladimir, kemungkinan langsung menuju ke Rosan juga bisa, tapi nggak tahu sih lebih berani apa enggak dari si Ursanya. Temen gua jangan dulu karena Ursa sendiri dia butuh item yang untuk initiate ya. Bring Dagger kemungkinan lebih bagus untuk initiate. Oke, sini tar pertama dari tim SPG hancur semua. Dan ternyata oke ada, dan dari tim DPK sendiri masih rapi. Masih defense ya. Kita di sini si Asya. Ini Phantom Master langsung buat ke Morpheus. Bakalan menurut gua sih standarnya Vladimir ya dia ya. Oke, dari tim SPG sendiri menginginkan ada smoke. Hati-hati sepertinya bakal menemukan 3 harus sekaligus. Bad Rider menemukan Blink Dagger. Berhati-hati. Sini ada Rubik bersiap-siap sepertinya. Oke, ada ward, sudah ward tengah cepat oleh si Dazzle. Cukup baik, tapi di sini harus diletakkan ward supaya ada vision ke ini pastinya ke Roshan. Jadi Phantom di sini 2 hero malah push top menjadi pengalihan ini ya, jadi pengalihan hero, jadi misalkan langsung ke Roshan juga bisa langsung balik. Sini dari Phantom sendiri ada diffusal, jadi ya harus berhati-hati sih dari Wind Ranger. Misalkan itu ya cukup sakit. Oke, kemudian sendiri mengetahui kalau ada Phantom Lancer. Tapi sini kebanyakan dari dan Pasabasu, Adrian NSP itu build-nya Blink Dagger gitu. Masih Blink Dagger atau kan biasanya Shadowvan berhasil dibunuh dengan mudah. Omninak dengan mudah dibunuh di top karena di sana ada Shadow Blade dan ada Recom of Soul ya, berhati-hati sebenarnya. Cukup baik ini backup yang cukup baik di sini, langsung dikejar 2 hero. Diffusal yang cukup baik di sini, double kill dari apalagi dibunuh. Recom of Soul, di sana harus mati. Dan di sini areanya tidak dikejar, Dazzle harus mati juga di sini. 4 hero harus mati, menyisakan Sladar yang ada di bottom ya. Di sini terlalu terburu-buru dari tim SPG, jadi kerugiannya cukup banyak gitu ya. Langsung dapat GG push ya di top, dan sini ada Omninak, berhati-hati di Eclipse. Misalkan di Eclipse itu sakit men, kayak ditikung dari belakang ya. Lu balik lagi. Oke, jadi Disruptor langsung ke Mekans, jadi bisa nge-heal teman-temannya di sini. Tapi dari Phantom sini belum kelihatan ya itemnya. Regeneration. Oke, buat teman-teman aja sekarang info di turnamen ini disponsori oleh Dunia Games ya, pastinya ada Komsel, kemudian ada Razer, ada Intel, ada Dell, ada Gomer Gaming Shop, kemudian ada MSI. Cukup banyak di sini sponsor, jadi buat teman-teman ya pasti jangan sampai kelewatan turnamen ini, karena hadiah dari turnamen ini adalah untuk juara 1 aja tuh ya. Juara 1 aja 9 juta, prize bonus sekitar 16 juta. Wow. Awal tahun dapat uang segitu, buat yang positif lah, jangan buat yang negatif ya. Hati-hati sini dikejar-kejar Disruptor.
Kita tapi di sini dari urusan gak ada Blink Dagger, gak ada untuk initiate sepertinya. Wow, ada apa di sini? Takkan dua ward berbarengan sepertinya. Terlalu terburu-buru. Apa yang terjadi? Oke, ada telekinesis berbahaya di sini. Shadowfen menjat. Cukup baik di situ. Sekarang ada ward juga dan dari harus double kill dari Shadowfen, dapat triple kill. Di sini ada ultra kill. 4 hero harus mati dan sekarang langsung push ya ke top dari Shadowfen. Yang cukup sakit meskipun di sini kita lihat attack-nya aja udah jarak udah 250 tapi 240. Cukup sakit langsung melakukan push di top. 619 ini jangan jarak netnya cukup jauh ya. Sekitar 15 di sini hampir menyentuh 17.000 ya. Dari juga sama. Ini malah mengarah ke 18.000. Cukup baik ya di situ Rubik jadi pengalih gitu. Dan satu faktornya di sini adalah Sladar menit ke-23 ini out farm banget, gak ada item dan net worth ini masih 2.800, cukup buruk. Kita di mid dan masih terasa rapi ya. Tier 1 masih rapi, tapi di DPY kami misalkan di tier 2 aja udah kesusahan banget ya. Oke, diculik lagi-lagi power shot dicuri. Hati-hati masih ada Rubik. Oke, telekinesis cukup baik. Untuk lari sepertinya. Radiant's Sampai middle menit ke tower 23 is nih under nggak ada attack. ini ya, nggak ada roster sama sekali. Sudah ada Blink Dagger. Mengarah push ke bottom dari item sendiri dan di sini itemnya masih Yasha ya. Mungkin bakal langsung mantah biar lebih dapat ini. Oke. Rewardnya cukup baik. Oke. Entah kenapa ada ini ya. Terlalu bahaya sepertinya. Oke, langsung Roshan. Seperti biasa, tapi sini Shadowfen sudah ada Call of Dominator, mungkin bisa misalkan Satari lebih sakit ya. Roshan has fallen to the Dire. Immortality. Dire's structures are Di sini fortified. Aegis malah dipegang si Rubik. Oke, di sini sudah ada Void, Hyperstone. Jadi Radiant's middle tower is lebih under sakit, attack. mungkin langsung ke Moonshard ya, langsung dikonsum juga baik baik untuk kesehatan, baik untuk damage maksudnya. Dan oke, Phantom Legend ini langsung push ke mid dan tier kedua harus hancur. Oke, ini pengalian Radiant's sepertinya, middle tower has fallen. lagi-lagi pengalian dari Rubik. Dan Rubik harus di depan. Oke, tahun dari Rubik sepertinya hanya untuk ya memanaskan situasi. Patch up. Radiant structures Oke, ada are glip. fortified. Mengarah ke dari grip dari SPG sendiri. Dan sini udah mau purification. Oh, Bad Rider terlalu terburu-buru, tidak menemukan siapa-siapa sepertinya. Ini harus ini ya, kalau nggak ada ke Ursa ya ke Wind Ranger. Menurut gua lebih bagus ke hero tersebut. Radiant's top tower is under attack. Ke sini harus Sladar di sini kill. Dari sini mendapatkan Omni gak ada go dan agak susah di sini langsung buyback kepada Sladar. Sladar sudah tidak ada
Ring Dagger harus hati-hati di sini. Langsung ada stun, masuk ke Lami, hati-hati di sini cukup sekarat dan di sini triple kill, satu kill lagi dan harus mati ya di sini double kill dari Leviathan Laser dari sini 4 hero harus mati misalkan si Dazzle aja tapi di sini Dazzle tidak bisa melakukan backup yang cukup baik dan gak ada dari Shadow Grave maupun gak ada si healing Shadow Wave cukup buruk ya di sini. Radiant's middle barracks are under attack. Oke di sini Barak harus hancur di mid dari tim SPG dan di sini sudah jauh banget cukup jauh sekitar mungkin 20.000 lebih dan anehnya di sini belum belum mati dari Rubik sendiri dan si Betrader langsung push ke bottom Radiant's top tower dan has di fallen. bottom dan bakalan dihancurin sama dia Radiant's diacak-acak top ya barracks are pastinya under attack. langsung push ke dan nggak ada buyback ya cukup miskin dari tim SPG sendiri. Radiant's top barracks has fallen. Radiant's top Oke barracks sini has hati-hati fallen. di sini api terus dikejar masih ada Aegis berhati-hati Guardian aja diaktifkan dan oke aja untuk sebagai ya pelengkap aja sebenarnya bukan Aegis ini hati-hati sini Ursa dikejar-kejar sepertinya langsung ada masih tapi tidak digunakan ya. Oke Betrader melakukan ultinya Familasio tapi tidak terlalu berguna karena instal kill membunuh si Ursa dan sampai menit ke-28 ini cukup baik permainan dari EDPK yang tidak bisa dan di sini dari SPG sendiri gak bisa memberikan defense dan Betrader tak kenapa malam Radiant's baru bottom mati. tower is under attack. Oke di sini ada buyback mengenai ke Betrader entah kenapa malah buyback kan. Oke GG call dari SPG 29 Radiant's middle menit tower is under attack. permainan yang cukup baik ya dari EDPK. Oh ada pause nih entah kenapa malah balapan DC. Oke semua DC ternyata udah selesai sepertinya dari wow DC semua nih. Dire Oke victory. di game ini belakangan di DPK karena di sini SPG sendiri gak ada initiate dari kedua dari apalagi dari Sadar Usa juga outfarm banget dua hero squad offline dari kemenangan game ini belakangan di DPK. Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di Twitch kita dan kita bakalan lanjutin podcast ya jangan lupa tunggu aja ntar lagi dalam beberapa menit ke depan and bye bye.